lagi ya di episode selanjutnya ini bersama Bang Fal ya Bang ya. Gimana kabarnya Bang? Baik Ron. Iya. Kita memang masih semarak Piala Dunia setelah Piala Dunia sudah selesai, Argentina juara. Demam Piala Dunia. Piala Dunia ya. Gimana Bang? Timnya ada yang menang? Ya, favorit saya Argentina udah menang. Iya, sama ya. Akhirnya Messi bisa juara dunia juga ya. Okay. Memang juga senang lah kita. Iya. Piala Dunia ini memang euforianya menghabiskan semua. Ya, luar biasa. Berita apapun ya yang terjadi di kehidupan seperti ini. Ada ya, Piala Dunia semua orang nonton itu. Ya, biaya penyelenggarannya juga besar kan? Betul. 3 kali APBN kita, 3.000 triliun ya kan. Jadi wajar lah. Itu happening betul lah. Perhelatan planet di tahun ini gitu ya. Iya. Berita-berita politik itu hilang kalah. Ya. Berita-berita bencana juga hilang, kalah semua. Baik di dunia internasional maupun di nasional ya. Cuman kan ini kita tetap ya cakap-cakap di dunia politik ini Bang ya. Harus kita teruskan lah isu-isu menarik buat bisa kita bahas untuk persiapan 2024 ya kan. 2024 ya. Oke. Iya, untuk kita lanjut ke partai politik yang sekarang happening itu Bang, itu PSI ya Bang ya. PSI ya. Kita mungkin di episode sebelumnya boleh dilihat juga kita udah bahas kalau misalnya peluang PSI ini lumayan besar sebenarnya. Tapi mendadak satu persatu kader seniornya ya memang kader senior tapi masih muda ya Bang ya. Itu mendadak keluar seperti Michael Sianipar, Rian Ernest dan sebelumnya yang pertama kali juga ada Samara Amani. Maka mereka mengadakan pertemuan juga dengan ada orang media juga, beberapa temuan membahas tentang isu-isu politik lah yang mereka anggap di tubuh internal partai mereka itu ya sudah tidak cocok lagi dengan garis politik mereka. Ini ada apa sebenarnya Bang? Apakah karena ketua umumnya ataukah PSI yang kita tahu udah mulai mendapatkan kursi di daerah atau pemerintahan akan menjadi partai politik yang ya seperti partai politik pada umumnya, bukan lagi sesuai dengan idealismenya golongan muda? Apa sebenarnya yang terjadi nih Bang? Saya pikir ya inilah memang dinamikanya membuat partai ya, dan memang inilah tantangan ya, apalagi kan PSI kan partai-partai yang diisi anak muda, mereka semua memang banyak memiliki, yang saya lihat sih dari biografi banyak pengurusnya punya track yang bagus di bidang akademis. Tapi dalam mengelola partai ini kan semua butuh praktek dan namanya politik praktis ya. Harus ada kompromi, kemudian di situ ada komunikasi, kemudian tidak lupa dilakukan konsolidasi. Jadi PSI ini kan diisi anak-anak muda yang baru. Rata-rata saya lihat memang sudah ada pengalaman di dunia organisasi. Tapi bukan dunia organisasi yang berhubungan langsung dengan kekuasaan, dengan kekuasaan yang besar gitu, termasuk negara lah ya, kekuasaan yang besar itu. Jadi saya lihat ya seni untuk mengelola sebuah partai politik kan berbeda dengan mengelola organisasi yang lain gitu ya. Karena memang di situ banyak celah-celah untuk dimasukin atau diinfiltrasi dengan berbagai kepentingan, baik secara individual maupun secara kelembagaan atau keorganisasian secara besar. Memang disitulah dibutuhkan memang jam terbang, kemudian kedewasaan dalam menghadapi individu-individu di dalam, karena mereka berbeda latar belakang kan. Jangankan partai politik, organisasi yang orang yang bukan non partai politik saja memang kita harus punya seni memimpin dan seni mengorganisasi, karena memang semua individu dan anggotanya itu kan datang dari latar belakang yang berbeda, apalagi masuk ke dalam ruang wilayah politik praktis gitu yang bersinggungan langsung dengan negara, kekuasaan, kewenangan, kemudian dalamnya ada kesempatan-kesempatan untuk kekuasaan yang lebih tinggi. Ya memang ya idealisme ya dipertaruhkan di situ. Kemudian seperti bagaimana nanti mereka mengelola partai ini, ya itu memang berjalan by the time ya semua itu kan dimatangkan oleh waktu. Jadi tapi saya pikir mudah-mudahan PSI ini hanya terjadi turbulensi sebentar sajalah. Artinya mudah-mudahan nanti orang-orang di dalam, pengurus-pengurus di dalam bisa belajar banyak dari cara-cara mengelola partai ini dan kemudian membuat partai ini menjadi besar. Ya seingat saya juga dan sepengetahuan kita lah, banyak partai-partai politik juga ya berangkat dari berangkat dari masalah-masalah internal ya, kemudian dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu berjalan, kemudian dinamika itu menjadi satu seni politik, seni memimpin, kemudian bisa tumbuh menjadi partai yang matang ya, let's say PDIP ya, Golkar ya,
berbagai Demokrat baru-baru ini kan ya banyak menghadapi persoalan-persoalan ya kan, ya gugatan dari dalam, kemudian kalau dari luar sih nggak masalah ya, sama-sama kita hadapi karena musuh yang paling berat kan musuh dari dalam ya kan. Iya. Ketidaksepahaman di antara pengurus-pengurus ini kan berimplikasi kepada banyak hal ya, kemudian nanti membuat pecah partai tidak kuat, apalagi menjelang pemilu 2024 ini sangat disayangkan lah PSI bisa seperti itu, tapi mudah-mudahan bisa cepat lah langsung pengurusnya melakukan mencari jalan keluar yang terbaik untuk biar partai ini bisa berjaya kembali tahun 2024 itu kan saya pikir. Iya, tapi mungkin dari pernyataan Wakil Ketua Pembina sendiri memang Grace Natali mengatakan ya mungkin jangan kaget kalau misalnya ada juga beberapa kader yang bakal ikut keluar, apalagi mengikuti Rian Ernest yang Rian Ernest kita tahu vokal, muda dan termasuk politisi berbakat lah. Dan ini juga bisa menjadi incaran banyak partai. Cuman ini yang menjadi problem memang dari partai-partai baru selalu setelah berkenaan dengan kekuasaan selalu berubah menjadi partai oportunis biasanya. Kita semangat baru yang biasanya dimunculkan selalu menjadi bumerang terakhirnya. Pada awalnya seperti banyak contohnya kan, seperti dulu kan kita tahu kan Nasdem dengan semangat perubahan, Hanura juga dulu. Idealisme itu punya banyak godaan, betul. Sangat banyak godaan idealisme itu. Iya. Jadi yang jadi problem memang apakah bisa melanjutkan tren partainya, idealismenya menuju akhir lah. Kita tahu Indonesia sendiri banyak ideologi partai sebenarnya. Cuman sering sekali ya beberapa partai ini terakhirnya menuju ke satu tempat, yaitu ya kepentingan dan kekuasaan saja. Apalagi kan gini, apalagi PSI ini kan termasuk salah satu partai yang dielus dan disayang sama Jokowi kan. Iya betul. Ya, walaupun mereka partai non parlemen, yang kelihatan sih emosinya Pak Jokowi sih agak bagus lah ke mereka ya, punya harapan besar lah Pak Jokowi kepada PSI ini. Buktinya ya salah satu kader mereka ditempatkan sebagai wakil menteri kan, walaupun mereka bukan partai parlemen gitu kan. Beberapa staf ikut di KSP ya kan, ya artinya ikut membantu pemerintahan. Saat inilah memang diuji ketika mereka sebagai partai politik, sebagai pengontrol eksekutif, mampu nggak mereka menjaga barrier itu, garis itu antara partai politik sebagai pengontrol kekuasaan, tetapi mereka merelakan kader mereka juga untuk membangun pemerintahan kan gitu. Yang saya lihat sih kemarin beberapa kader PSI yang mundur itu termasuk Michael Sianipar ya, adanya beberapa isu yang salah satu isu sentralnya adalah pencalonan presiden tetap 3 periode ya, tetap 3 periode ya. Mungkin itu salah satunya. Yang beredar di publik ya konflik internal ya, tapi yang saya lihat sih ya dari percakapan Michael dengan beberapa jurnalis ya kurang setuju dengan ide 3 periode itu. Ya memang banyak yang tergoda, apalagi partai-partai yang sudah dekat dengan istana gitu ya kan. Ya sudah merasakan enaknya kekuasaan. Ya kekuasaan itu kan candu kan. Betul. Jadi kalau sudah dekat-dekat dengan istana, dekat-dekat dengan kekuasaan, sudah melebur dalam kekuasaan itu ya membuat mereka jadi lupa diri. Bagaimana sebenarnya partai politik yang sesungguhnya sebenarnya dan sejatinya gitu kan. Ya mereka harus melakukan kontrol terhadap kekuasaan itu sendiri kan gitu kan. Ya, jadi berarti mereka sekarang udah masuk zona nyaman sebenarnya. Sebenarnya sudah mulai hampir masuk zona nyaman ya kan. Hampir masuk zona nyaman. Karena dari awal kan memang PSI ini kan pendukung sejati Jokowi gitu ya. Tapi bukan berarti pendukung secara secara pengkultusan gitu kan, nggak boleh gitu kan. Tata negara, konstitusi harus tetap dijalankan gitu. Apalagi partai politik ya memang ditakdirkan memang harus sebagai pengontrol kekuasaan gitu dan saya pikir. Iya, memang itulah yang memang kita lihat ya, semangat baru ini yang seringkali luntur dari beberapa partai gitu kan dari awal. Dulu kan Gerindra juga yang Gerindra, Nasdem dan semacamnya. Semoga ya turbulensi ini nggak menggoyahkan kekokohan partai ini sendiri gitu ya. Karena ya dibilang partai anak muda yang digadang-gadang PSI ini kan sedikit yang betul-betul anak muda, yang betul-betul yang pengurus semua ya kita bilang usia itu 30-40 gitu kan. Apalagi 20-an juga banyak di sana. Sementara ini kan beberapa partai yang mengusung ya kemudaan itu ya melalui bukan ke partainya tapi ke unit-unitnya kan, seperti
organisasi kepemudaannya biasanya ketaruh ke sana. Ya, semoga lah bisa. Kita berharap banyak lah PSI ini akan tetap menjadi salah satu partai politik yang diperhitungkan di Indonesia ya, dan termasuk partai politik yang menjadi basisnya anak muda. Karena apa? Anak milenial lah ya. Kalau kita bicara soal anak muda, konteksnya dan terminologinya anak milenial lah. Jadi ketika banyak anak milenial yang punya punya passion ke politik, yang kemudian mereka berminat untuk terjun dalam politik praktis, saya pikir suatu saat nanti dan harusnya PSI menjadi cawah kandra di muka untuk orang-orang yang pengen berpolitik praktis. Artinya mereka belajar politik, belajar organisasi, setelah mereka belajar berorganisasi dari kampus ya, atau di tempat-tempat lain ya yang ekstra kampus gitu ya kan. Tapi ketika mereka terjun ke politik praktis, ya kita berharap PSI ini menjadi gudangnya para politisi senior untuk politisi matang nanti di tahun-tahun mendatang atau di masa depan gitu, di masa depan. Jadi ketika mereka masuk ke partai-partai yang sudah besar kan agak susah, karena di dalam itu kan banyak orang-orang yang matang dan mereka nggak dapat kesempatan kan. Jadi sempit gitu celahnya untuk bisa masuk. Tapi ketika ada PSI, partainya anak muda, ini kan menjadi satu kesempatan untuk anak-anak muda kan, untuk anak milenial ini untuk bisa masuk ke dalam bagaimana belajar berpolitik praktis, berpolitik nyata gitu, di mana di situ ada komunikasi, negosiasi, kemudian kompromi, kemudian banyak hal lain yang sebenarnya sangat bersinggungan bagaimana cara-cara mengelola partai politik dengan kekuasaan gitu kan. Kalau misalnya di organisasi lain kan karena tidak terbentur dan tidak bersentuhan dengan kekuasaan kan agak susah. Mungkin masih banyak idealisme yang bisa diterapkan. Tapi dalam partai politik kan idealisme ini kan berbeda dengan idealisme organisasi yang lain kan. Kita nggak bisa berjalan seperti menjalankan partai politiknya seperti kacamata kuda. Saya berharap besar nanti PSI ini menjadi partai yang besar, diperhitungkan sebagai partai anak muda, dan kemudian anak-anak milenial yang punya vision politik dan kemudian punya visi politik dan punya cita-cita politik terhadap negara ini menjadi kawah candra di muka untuk mereka gitu Rod. Ya. Berbicara partai politik lagi, ya kita tahu salah satu partai politik baru juga sebenarnya, ya kita bilang sejarahnya belum terlalu lama, itu Nasdem. Ya, dimana Nasdem ini sangat-sangat unik ya karena baru saja beberapa lembaga survei SMRC mengeluarkan surveinya. Kita tahu Nasdem ini udah mencapreskan Anies Baswedan ya Bang ya. Dan ternyata dalam surveinya ini diprediksi suara Nasdem itu yang sebelumnya disurvei dari 4,8% itu menjadi 3,2%. Nah, ini kan sangat unik karena dengan dia mendeklarasikan Anies harusnya dia mendapatkan vote efek harusnya tinggi malah turun. Apa yang terjadi Bang? Apakah pendukung Nasdem selama ini ya pendukung Jokowi ataukah ya memang tertarik sama partainya sendiri, kenapa bisa turun gitu Bang? Ya banyak faktor ya Ron ya, banyak faktor saya pikir. Jadi salah satunya ya sosok Anies juga, sosok Anies yang belum terlalu menjual lah saya pikir ya. Ya mungkin ya digadang-gadang oleh kelompok-kelompok tertentu aja. Artinya kalau dilihat dari sisi prestasi ya sudah banyak lah kita melihat seperti apa analisis dan kemudian fakta-fakta yang memberi gambaran soal prestasi Anies di Jakarta gitu ya. Ya ternyata tidak terlalu bisa dibilang sebagai prestasi juga, hanya menjalankan pemerintahan as grade well gitu ya, sebagaimana mestinya aja gitu ya. Ya biasa-biasalah gitu ya. Jadi ya banyak orang masih pesimis lah ya, masih ragu ya apakah dia sanggup menjadi presiden atau tidak. Yang kedua, faktor secara politik ya dia kan hanya dideklarasikan sebagai presiden. Calon presidennya siapa, calon wakil presidennya siapa gitu ya kan. Ini kan satu pasangan yang nggak bisa dipisahkan kan gitu kan. Ya kita kan di Pilpres kan memilih bukan presiden aja kan, tapi wakil presiden. Siapa kira-kira backup dia gitu, wakil presiden siapa gitu kira-kira. Karena kan Anies tidak, karena namanya presiden kan bukan Superman kan, yang bisa menguasai semua bidang, menguasai semua sektor, dan kemudian mengetahui sampai hal-hal yang lebih detail soal pemerintahan negara, ekonomi, politik segala macam ya kan. Ya faktor wakil presiden juga sangat penting di sini. Sampai sekarang belum ada deklarasi soal siapa wakil presiden untuk Anies gitu ya. Jadi saya pikir ya masih biasa-biasa saja. Jadi orang yang menganggap ya sudahlah ya itu pilihan Nasdem, tapi bukan berarti pilihan kami gitu. Rencananya kan kalau settingannya kan Nasdem pengen dia menjadi partai yang di depan ketika mendeklarasikan Anies sebagai presiden, artinya partai yang sudah berani, ini loh presiden kami gitu. Ternyata ya respon publik
ya biasa-biasa aja gitu. Karena Anies juga bukan sesuatu yang happening untuk dijual gitu. Ya biasalah sudah gitu. Karena kalau saya melihat juga tadi saya bilang kan, Nasdem ini kan sebenarnya kita tahu selalu ikut barisannya Jokowi, PDIP, satu garis selalu. Nah ketika ada sosok yang sebenarnya antitesis Jokowi orang bilangnya, itu dan dia dimasukkan ke Nasdem, pemilih itu menjadi, masyarakat juga jadi bingung. Apalagi apakah Nasdem dan Anies ini cocok? Karena kita lihat juga selama ini pendukung Jokowi yang relawan itu juga terlibat juga dalam pemenangan Nasdem gitulah. Nah sementara tiba-tiba ada masuk salah satu sosok yang antitesis Jokowi. Nah ini yang membuat pemilih Nasdem ini bingung, apakah ikut dengan Nasdemnya atau ikut dengan Jokowinya atau ikut dengan Aniesnya. Nah dibalik itu dari partainya sendiri. Nah dari sisi Aniesnya sendiri, ya orang-orang kita tahu ya beberapa kelompok-kelompok ya memang mendukung terang-terang mendukung Anies, itu tidak cocok sebenarnya dengan garis politik Nasdem sendiri. Karena Nasdem kita tahu ya ikut dengan pandangan Jokowi. Masih ada imbas tahun 2019 lah ya. Masih terlalu dekat. 2014 2019 dan juga 2017 ya. Masih terlalu dekat sekali. Nah, ini yang membuat saya kira secara elektabilitas memang Anies kan naik sekarang di beberapa survei ya nomor 2 udah menggeser Prabowo. Sementara Nasdemnya tertinggal jauh hanya 3%. Ini kan termasuk worry juga bagi dari partai sendiri. Apakah mereka bisa lolos threshold sementara target mereka itu bisa di atas 10% ya. Targetnya Surya Paloh kemarin 100% ya dari pencapaian di pemilu sebelumnya. Memang kita dari beberapa survei kan, kalau misalnya sudah disurvei memang misalnya 3% masih memang ada peluang untuk naik lagi. Cuma untuk 3% untuk ke 10% saya rasa memang terlalu jauh. Nah, saya melihatnya seperti itu, ada kebingungan di antara pemilih Nasdem maupun Anies harus memilih siapa gitu. Makanya dari Nasdemnya sendiri ya pemilih Nasdem ya masih memilih Nasdem, sementara pemilih Anies saya kira belum memilih Nasdem. Ini saya pikir resiko ya Ron. Iya. Masih menunggu lah gitu. Karena memang saya lihat itu Nasdem itu ya melakukan gambling lah ya, perjudian ya. Artinya ya dia memilih mau jadi apa, mau jadi follower atau mau jadi leader kan gitu. Yang saya lihat sih. Kalau dia mau jadi follower ya dia menunggu capres-capres yang lain gitu ya untuk dideklarasikan. Ya sama seperti kemarin ketika Jokowi maju tahun 2019 gitu ya. Ya dia menunggu kemudian ya ikut dalam barisan itu gitu. Tapi kalau dia mau jadi leader sekarang di tahun 2024 dia harus memilih gitu. Karena dari beberapa opsi calon capres-capres yang ada di survei ya yang sendirian ini, yang alone ini ya yang belum dapat tunggangan ini kan ya salah satunya Anies kan gitu. Kan. Nah, jadi dari awal juga sebenarnya dari non partai ya. Dari non partai sebenarnya dari awal sih langkah-langkah ke arah sana sudah dilakukan oleh Nasdem gitu kan untuk mendekati Anies kan. Ya mengundang Anies ke ini bertemu dengan Surya Paloh, kemudian kelihatan itu agenda-agendanya sampai akhirnya puncaknya memberikan Anies kursi untuk menjadi capres dari Nasdem, kemudian melakukan koalisi dengan Demokrat dengan PKS. Ya saya pikir ya Nasdem sini ya siap dengan segala risiko lah. Artinya perjudian ini membuat dia menjadi besar atau malah dia menjadi tinggalkan konstituennya. Apalagi dia kemarin kan yang paling agak rumit dari kalkulasi politik ini kan ya seperti Roni bilang tadi masih terlalu dekat 2019 ke 2024 gitu. Ketika Nasdem ada di barisan Jokowi dan tiba-tiba sekarang keluar dari barisan itu dan masih 2022 terlalu dekat jarak waktunya. Jadi ingatan atau memori publik itu masih lekat sekali gitu. Jadi saya pikir respon atau antusiasme publik untuk mengusung Anies menjadi capres itu juga ya masih wait and see lah, saya pikir wait and see apakah benar atau enggak gitu kan. Ini apa sekedar hanya untuk menjadi jualan politik aja atau memang benar-benar ada langkah ke depan ini. Memang yang mau dijual ini memang sosok yang bisa untuk memperbaiki negara ini atau enggak kan. Dalam konteks opini publik kan terbelah ini kan, otak kiri dengan otak kanan kan. Otak kiri ya rasional ya, otak kanan melihat apakah ini hanya sekedar permainan politik atau tidak kan gitu aja ya. Jadi mana yang lebih condong nanti ya publik akan melihat sendiri kan gitu. Ini hanya sekedar permainan politik ya udah tinggalkan aja. Tidak ada keseriusan untuk memperbaiki atau melanjutkan pemerintahan yang sudah baik dan memperbaiki yang tidak baik kan gitu. Itu saya pikir. Yang menarik memang dari hasil survei ini malah Demokrat dan PKS yang naik
hasil surveinya. Gitu. Oh gitu ya. Iya, dari Demokrat sendiri 8,9% dan PKS 6,2%. Sementara kalau misalnya kita melihat 2019 jauh ke belakang, sebelum pemilihan itu survei mereka itu selalu di bawah 5%. Nah, ini apakah larinya ke Demokrat dan PKS suara ini? Bisa saja. Karena kan kita tahu beberapa kader itu di media, sosial media ataupun di media lainnya gitu, beberapa kader Demokrat jelas-jelas untuk membela Anies di sini. Kotelnya jelas justru jatuh ke PKS dengan Nasdem karena Demokrat dengan PKS. Iya. Karena mungkin masih karena persoalannya kan ini, karena kan Anies dulu kan di Pilgub DKI kan dicalonkan oleh PKS kan gitu. Kalau Nasdem, kalau Demokrat waktu itu kan di putaran kedua dia memberikan suara kepada Anies. Setelah kalah mereka memberikan. Artinya kan chemistry ke Anies ini sudah dilihat oleh publik itu sudah sebenarnya ada pada dua partai ini gitu. PKS dengan Demokrat gitu. Sementara Nasdem itu kan ya coming from behind aja ya kan, coming from behind kemudian tiba-tiba menggendong kan gitu kan. Jadi publik melihat, apalagi publik sekarang sudah pintar-pintar lah, cerdas-cerdas berpolitik ya kan. Ya analisa-analisa mereka malah lebih tajam melihat itu karena mereka ya sekarang kan open source ya semua informasi bisa dicerna dengan baik ya, dianalisa kemudian ya efek dari Pilgub DKI itu ya memang inilah hasil yang didapatkan Demokrat dengan PKS. Mereka mendapatkan kotel efek yang lebih konkret dibandingkan Nasdem gitu. Iya, ini memang harus jadi evaluasi tersendiri pakai Partai Nasdem. Iya, seperti ini kan. Sementara kita tahu PKS dan Demokrat sebenarnya masih malu-malu untuk mendeklarasikan Anies karena masih berkutat masalah wapres dan lainnya lah gitu. Justru kan sebelum mereka deklarasikan aja mereka sudah dapat kotel efek kan, sudah dapat imbasan dari ini kan, dari kehadiran Anies di partai itu kan. Kita lihat tadi kan pendukung kelompok-kelompok ini kan memilih Anies. Banyak yang meragukan Nasdem dalam ini, tapi kalau misalnya Demokrat dan PKS karena sudah ada jejak politik tadi ya mereka itu beralih ke sana dulu gitu kan. Dan ini yang menjadi evaluasi tersendiri pada Partai Nasdem. Karena sesungguhnya ya basis-basis yang menjadi lawan politik tahun 2019 itu sebenarnya ada di mereka gitu ya. Betul. Nah, ada di mereka, ada di Partai Demokrat dengan PKS gitu. Jadi ya pemerintahan ya quote-unquote yang tidak suka dengan pemerintahan saat ini ya ada di dua partai itu. Kita nggak bisa nafikan itu memang ya kan. Namanya politik kan ada yang berseberangan, ada yang satu visi dan satu jalan gitu ya. Nah, orang-orang yang berseberangan dengan pemerintahan saat ini kan basisnya memang ada di PKS dengan Demokrat kan gitu. Ya, jadi simbol perlawanan itu ada pada Anies gitu. Tapi mereka nggak melihat simbol perlawanan itu ada di Nasdem gitu. Nasdem ini ya seperti inilah ya, seperti kalau misalnya bahasa pasarannya seperti aji mumpung aja lah untuk mendapatkan itu biar bisa dia jadi leader itu aja. Memang menarik ya untuk pemilu 2024 ini. Baik sekali. Dan dari pemilu ini juga ada beberapa himbauan juga memang dari Presiden sekarang Jokowi ya. Ya Bang ya, dari acaranya kepada Bawaslu kemarin dia bilang kalau misalnya ada beberapa poin sebenarnya itu ya untuk menyindir sedikit kalau Bawaslu ini ya kalau bisa bergerak, jangan jadi badan was-was pemilu ya. Berarti betulan jadi badan pengawas pemilu. Jangan nakut-nakutin aja. Betul. Ya. Dan memang harapan Jokowi juga ada juga itu membuat aturan yang jelas. Apalagi kita tahu sekarang ya, kita bilang kita bahaskan ya Anies sudah mencapres dan betul-betul kampanye di beberapa tempat gitu ya. Jadi Jokowi membilang membuat aturan yang jelas. Lalu menghilangkan politik identitas jangan diberikan. Ya itu penting, sangat penting itu. Gimana tanggapan abang ini? Apakah ini memang, kalau menurut saya memang ini kan memang untuk garis besar politik kita 2024 memang harus memang bersih dari identitas. Ya, dari identitas. No sara lah. Iya, untuk menghilangkan orang-orang yang bakal bermain di sana. Gitu. Menurut abang gimana bang? Ya, persis lah ya seperti keinginan publik pada umumnya apa yang disampaikan Pak Jokowi itu ya sejatinya benar lah ya. Jangan sampai ada lagi pembelahan-pembelahan yang sangat ekstrim di tahun 2024. Ya boleh berbeda, tapi berbeda karena visi ya, karena arah capres saya seperti ini, negara ini mau dibawa arah capres saya seperti ini, bukan karena program, gitu ya. Program, ya visi misi gitu ya, sama seperti kalau kita lihat negara-negara modern yang berpolitik lah ya, seperti Amerika ya, Demokrat dengan Republik, ya, itu kan pemilih-pemilihnya kan sudah jelas, karena Partai Republik pengennya seperti ini ya kan, konservatif, yang Demokrat yang lebih progresif gitu. Maunya Indonesia ke depan ya seperti itulah, walaupun nanti semua partai ini ada 17 partai ya yang akan bertarung tahun 2024 dan kemudian berkoalisi untuk misalnya 2-3 presiden ya, 2-3 capres nanti di pemilu tahun 2004 ya, maunya
perbedaan itu ada pada program gitu. Negara ini mau dibawa kemana, ya kan, visi misinya kemana, kemudian apa yang stressing seperti apa, stressing ekonominya, kemudian stressing hubungan internasional atau hubungan antar kawasan dengan negara-negara lain gitu kan. Sudah dibawa ke skop yang lebih luas. Dan kita berkutat pada persoalan karena si A saya nggak suka karena ini, karena dia bukan latar belakang kesukuan atau keagamaan dengan saya. Kemudian kalau misalnya ini terpilih, nanti kelompok-kelompok ini akan terzalimi, kan nggak gitu lagi lah cara berpikir. Itu terlalu sempit lah ya. Iya, apalagi memang ini yang memang arah-arah ada beberapa kan yang masih menggunakan itu dengan kampanye di ruangan ibadah atau apa. Itu mungkin yang mau di-stop memang dari angin bawah dari Jokowi dan Bawaslu. Bawaslu sendiri pun langsung menegur respon Pak Jokowi, langsung membuat tidak ada politik identitas 2024 yang sebenarnya memang sangat rawan. Apalagi pemilu 2024 ini kita bilang terbesar lah di dunia, karena kita 2024 memilih legislatif, eksekutif dan juga kepala daerah di akhir tahunnya. Beberapa kepala daerah ini menjadi sangat rawan politik jika ada beberapa isu-isu yang diselewengkan gitu, yang bisa membuat kita memang jauh-jauh bisa membuat perpecahan lah di daerah masing-masing gitu ya Pak. Saya pikir apa yang disampaikan Pak Jokowi itu memang salah satu yang harus jadi agenda politik kita yang besar, selain pelaksanaan pemilu sendiri yang seperti yang tadi rentetannya, dari mulai pemilu legislatif, pilpres, kemudian pilkada. Kita juga berharap banyak dari proses rekrutmen Bawaslu nanti ke depannya. Artinya tidak ada lagi titipan-titipan partai politik atau segala macam, karena nanti akan membawa kepada arah-arah kepentingan yang nggak sehat gitu ya kan. Betul. Jadi dimulai dari proses rekrutmennya dulu. Kalau proses rekrutmennya benar, itu akan membawa kepada Bawaslu yang lebih sehat. Karena Bawaslu ini yang punya juklak dan punya kewenangan di lapangan gitu kan. Tahun 2019 kita lihat bagaimana Bawaslu harus mati-matian di backup sama kepolisian gitu ya kan, supaya pemilu kita berjalan dengan baik tanpa ada perpecahan di kalangan akar rumput kan gitu kan. Kalau jumlah mereka kan terbatas gitu, tapi kalau aparat kepolisian kan jumlahnya ya jauh lebih besar gitu ya untuk membackup mereka. Tapi di satu sisi pun karena Bawaslu diberi kewenangan yang sangat besar untuk melakukan pengawasan ini, artinya mereka harus berjalan secara fair gitu ya kan, melihat bahwa proses penyelenggaraan ini benar atau enggak kan gitu kan. Jangan ada satu sisi melihat ini benar tapi dengan berbagai aturan dan juklak dan kemudian berbagai alibi dibenarkan gitu, yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Itulah yang terjadi pada pemilu-pemilu yang sebelumnya, dan itu jangan diulangi lah. Apalagi tahun 2019 itu kan ekstrim sekali ya. Kita nggak berharap tahun 2024 seperti itulah. Mudah-mudahan kedewasaan berpolitik rakyat kita semakin bagus, dan kemudian Bawaslu juga tegas menjalankan tugasnya gitu. Memang sebagai selaku penyelenggaraan pemilu selain KPU, memang Bawaslu memang harus lebih tegas lah, jangan sebagai memang kita disebut tadi badan pembuat was-was atau melihat-lihat aja ya. Betul-betul memang pengawas dan bisa membuat aturan yang jelas lah, apalagi tentang kampanye yang sangat liar di sosial media. Memang dari respon Bawaslu memang sangat-sangat baik ya, sangat positif bahwa mereka akan membuat aturan di sosial media tentang kampanye ya. Mudah-mudahan itu bisa dijalankan dengan baik, bukan hanya aturan-aturan saja gitu Bang ya. Mungkin itulah pembahasan cakap-cakap kita ini Bang ya. Harapan kita untuk pemilu yang lebih sehat, lebih bagus, yang berjalan dari waktu ke waktu, dari dekade ke dekade. Mudah-mudahan politik kita semakin sehat. Kita menikmati politik juga sebagai sebagai pembelajaran, bukan hanya sekedar rutinitas politik ya. Kita bisa menikmati seperti lah cakap-cakap dinamika politik, baik dari PSI, Nasdem, Anies dan sebagainya. Kita melihatnya sebagai sesuatu yang menarik untuk dibahas. Tapi jangan menimbulkan perpecahan dan menimbulkan perdebatan yang sengit lah. Mungkin berdebat mungkin tapi jangan sampai sampai bermusuhan lah gitu Bang ya. Betul. Mungkin inilah episode kali ini ya Bang ya. Mungkin kita akan jumpa lagi di episode cakap-cakap selanjutnya. Kita akan membahas isu-isu lah yang menarik di nasional maupun daerah. Oke.